Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifandi dengan NIM C1C024120 yang akan mempresentasikan mengenai materi laporan keuangan fiskal badan. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SCMSI dan Ibu Restuhani Nisa SEMAK, dan teman-teman semua yang akan menyaksikan video presentasi saya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian koreksi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses untuk mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan PSAK dengan laporan keuangan fiskal yang mengikuti aturan perpajakan. Perbedaan ini muncul karena ada tujuan akuntansi komersial tidak selalu sama dengan akuntansi fiskal. Rekonsiliasi fiskal membantu memastikan bahwa peraturan perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai tujuan koreksi fiskal. Menurut Suryati 2021, tujuan koreksi fiskal ialah untuk menentukan besarnya laba kena pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan, sehingga diperoleh pajak penghasilan badan terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, adapun tujuan koreksi fiskal yang lain yaitu untuk pengecekan draft pajak, alat untuk memenuhi draft laporan, dan meminimalisir salah hitung pajak. Lalu yang selanjutnya kita bahas mengenai jenis koreksi fiskal. Nah, secara umum koreksi fiskal terbagi menjadi dua. Berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 disebutkan koreksi fiskal. Yang pertama yaitu koreksi fiskal negatif, yaitu eh, koreksi ini terjadi ketika suatu pos mengurangi laba fiskal, misalnya pendapatan yang sudah dikenai pajak final atau bukan objek pajak. Yang kedua adalah koreksi fiskal positif. Koreksi ini menambah laba fiskal, biasanya karena ada biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan menurut aturan perpajakan, seperti denda pajak, sanksi, atau biaya pribadi. Dua jenis koreksi ini membantu menghasilkan gambaran laba fiskal yang sebenarnya. Lalu ada contoh koreksi fiskal. Dalam koreksi fiskal ada dua jenis perbedaan umum yang terjadi. Yang pertama perbedaan tetap atau permanent differences, yaitu perbedaan yang tidak akan berubah di masa depan seperti sumbangan yang tidak boleh dibebankan atau pendapatan yang sudah dikenai pajak final. Yaitu yang kedua yaitu perbedaan beda waktu atau temporary differences, yang artinya biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai penerapan pada pos biaya penilaian. Nah, penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya sangat penting karena tidak semua biaya yang diakui secara komersial boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal. Eh, Pos-pos biaya dan penghasilan itu antara lain, yang pertama ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Selanjutnya ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Lalu yang ketiga ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh final atau PPh akhir serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Lalu materi yang terakhir ini adalah teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan membandingkan seluruh pos pendapatan dan biaya. Jika pendapatan dicatat secara akuntansi tetapi bukan objek pajak, maka harus dikurangi. Namun, jika pendapatan justru diakui oleh fiskal tetapi belum dicatat secara komersial, maka harus ditambahkan. Begitu juga dengan biaya. Biaya yang tidak diakui fiskal harus ditambahkan kembali ke laba. Sedangkan biaya yang diperbolehkan fiskal, tetapi belum dicatat komersial harus dikurangkan. Teknik inilah yang akhirnya menghasilkan laba fiskal yang benar. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah suatu cara agar
bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Jenis koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal juga terbagi dalam dua kelompok, yakni perbedaan beda tetap dan perbedaan beda waktu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.